warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah mushola Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, sebelum dimulai pengajian ini mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran dan diskusi kita mengenai tajwid dan tadarus, masuk ke mad iwad. Silakan dilihat di halaman 48. Tapi sebelum menginjak ke mad iwad, kita review sebentar di mad yang sebelumnya, atau mungkin bapak-bapak ada yang mau ditanyakan dari mad asli, mad far'i yang cabangnya adalah mad wajib mutasil, kemudian mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, kemudian mad badal terakhir. Sekilas mereview ya Pak ya. Jadi intinya patokannya adalah kita mengacu ke mad asli ya. Intinya mad itu adalah mengulang ya Pak ya, selalu ulang-ulang. Intinya mad itu adalah bacaan panjang, bacaan yang dipanjangkan karena sebab adanya mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad asli ini ya ini aslinya gitu, sedangkan yang lain bukan asli. Jadi ketika ada huruf yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif, alif murni ya, yang tidak ada harokatnya, jadi alif aja, maka dibaca panjang. Kemudian kalau ada huruf yang berharokat kasroh, di depannya ada ya mati, maka dibaca panjang. Kemudian ketika ada huruf berharokat domah, di depan ada waw mati, maka dibaca panjang. Inilah yang disebut mad aslinya, yang ini aslinya. Ini harus dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu sama dengan 1 alif atau 2 ketukan. Yang kemarin Ustaz Fatahillah ya masih ingat berarti, sedikit nyambung jadinya setiap ada pengajian bulanan. Jadi 2 ketukan ya kayak orang nyanyi aja, ketukan ada iramanya, makanya nyambung ke hukum musik ya. Musik dalam Islam haram apa enggak gitu ya. Jadi kalau dalam ketukan ini apakah itu termasuk musik atau tidak. Jadi kalau seni itu ketika ada sesuatu yang berbunyi, ya itulah yang disebut musik. Nah, dalam hal ini kan dibolehkan
Jadi tidak semua musik itu hukumnya haram. Ketika kita ngaji, misalkan belajar ngaji, kemudian kita menggunakan ketukan, itu kan musik, ini juga kan musik gitu. Ya, ketukan itu musik. Ini mad aslinya atau istilah lainnya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu sama ya, istilahnya aja. Mad tabi'i atau mad asli. Ketika ketemu kaidah ini wajib dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif panjangnya. Mengulas di halaman 46 mad arid lisukun. Jadi ketika ada bacaan khususnya kalau kita membaca Al-Quran kemudian ada kalimat yang berhenti atau diwakafkan, maka dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh panjang sampai 6, bahkan sampai tak terhingga. Jadi sepanjang-panjangnya silakan selama nafasnya masih nyampe, seperti kiro-kiro itu ya, kori-kori. Cuman syaratnya harus di akhir kalimat atau diwakafkan atau di akhir ayat. Contohnya ya, contohnya ini mad arid lisukun. Contohnya kitabun. Kemudian di akhirnya kita wakaf gitu. Ada ayat ya. Ayat dan kita bacanya berhenti di situ. Maka dibacanya harus panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, dan boleh sepanjang-panjangnya boleh selama napasnya masih nyampe. Kitabun, kaidah mad asli. Jadi ketika ada fathah, kemudian ada alif, ini juga sama. Taknya kita fathah, kemudian ada alif. Nanti masuk ya kaidah mad asli. Ya harus semua mad itu harus masuk ke sini, Pak. Kalau nggak masuk ke sini, berarti itu bukan mad. Bukan mad. Jadi ketika ada fathah, tak, ada huruf tak di fathah, kemudian ada alif. Ada alif. Maka ini adalah mad tabi'i. Sedangkan ini mad arid lisukun, mad tabi'inya kebetulan ada di akhir kalimat atau kita bacanya diwakafkan. Maka taknya boleh dibaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Dibacanya kitab, karena kita mau berhenti kan, berarti baknya harus jadi sukun. Makanya judulnya arid lisukun. Jadi ketika ada mad tabi'i, kemudian huruf yang terakhirnya disukunkan, lisukun, disukunkan atau dimatikan, maka harokatnya jadi sukun, jadi sukun ya. Jadi sukun. Jadi dibacanya kitab. Jadi baknya jadi sukun. Ini dibaca panjang 2, 4 atau 6. Atau 6. Contoh lain ya Pak, contoh lain Alhamdulillahirabbil alamin. Kan alamina aslinya. Ya kan kalau dalam Al-Fatihah alamina. Nah, kalau kita mau bacanya berhenti,
alamin. Berarti jadinya ini sukun, ini sukun. Jadi ada dua sukun, ini sukun, ini sukun ya Pak. Ini ya. Yang tadinya berharokat fathah kita jadi sukun. Karena judulnya mad arid lis sukun. Jadi mad tabi'i yang di akhir katanya, di akhir kalimatnya itu disukunkan dibacanya atau dimatikan. Jadi alamin. Jadi harus panjang, minimal 2 harokat. 2, 4 atau 6. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim misalkan. Ar-Rahmanir Rahim. Aslinya kan mi. Ya kan dalam Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita mau berhenti dibacanya berarti Rahim. Jadi ini mati, mimnya mati lagi. Dan disukun. Mim ya-nya sukun, mim sukun. Gitu. Ininya tetap mengacu ke sini, ya. Ada mim dikasrohkan, kemudian ketemu ya mati, ya sukun. Ya, ini ada kasroh, ini ada kasroh, ya. Kemudian ketemu sama ya mati, ketemu ya kan. Cuman ini di akhir kalimat, di akhir kata, maka disebut mad arid disukun. Bacaannya harus panjang, 2, 4 atau 6. Syaratnya yang penting di sini ada mati, kemudian ketemu mati lagi, karena di sini ada kita wakafkan dibacanya. Kita baca berhenti. Kalau contoh di bukunya syakurun, syakurun. Syakurun berarti ada huruf yang didomahkan kemudian ketemu waw. Berarti domah kaf yang didomahkan ketemu waw mati kan. Berarti sama, masuk qaidahnya. Kemudian syakurun kita mau baca berhenti misalkan karena kita mau wakafkan di akhir kalimat. Jadi dibacanya syakur. Mati lagi. Kan jadi domah tain tanwin kita matikan. Jadi double matinya. Wawanya dimatiin karena ada kaf yang domah, kemudian huruf terakhirnya kita matikan lagi. Syakur. Tuh. Ada yang masih bingung ya? Mad arid lis sukun. Jadi hanya berlaku ketika kita mau wakafkan atau bacaannya mau diberhentikan karena di akhir kalimat. Itu mad arid lis sukun namanya. Paham ya Pak ya? Paham ya? Lalu ada mad badal. Mad badal itu artinya pengganti. Jadi kalau pengganti awalnya memang ada yang harus diganti, tapi ada kata aslinya. Mad badal yaitu mad pengganti. Di halaman 47 dinamakan mad pengganti karena huruf mad merupakan pengganti dari huruf hamzah. Asalnya adalah bertemunya dua hamzah pada satu kalimat. Yang satu berharokat dan yang kedua sukun.
hamzah yang kedua yang sukunnya diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama untuk meringankan bacaan. Contohnya amanu, amanu. Amanu berarti ini hamzah. Setiap alif yang memiliki harokat, baik itu fathah, kasrah, doma atau domaten atau mati atau sukunnya, itu disebut hamzah ya Pak. Masih ingat ya. Jadi hamzah. Kalau ini alif, kalau ini berarti hamzah. Ini alif, ini hamzah ya. Jangan keliru. Kalau alif kan dia nggak ada harokatnya, dia tidak memiliki harokat. Tapi tetap dibaca panjang ya. Ini hamzah ya. Karena ada harokatnya fathah berdiri, itu artinya dia double. Berarti di belakang ini ada alif gitu. Amanu asal katanya dari aman. Ini hamzah, ini alif. Ini kan biasanya kan begini tuh kalau di Quran ya. Ini hamzah, ini alif. Daripada di Quran itu ada huruf yang double, ada hamzah alif itu kan nyaru gitu ya, nyaru istilahnya. Jadi diganti aja jadi begini gitu. Jadi ininya jadi fathah berdiri yang alifnya ini. Kan kaidahnya adalah fathah kemudian ada alif. Ini fathah kemudian ada alif, ya kan? Kita ganti jadi begini. Jadi alifnya jadi berdiri gitu. Yang alif ini dijadiin berdiri. Disingkat. Makanya disebut mad badal. Jadi kata ini asalnya ini gitu. Nah, daripada nulisnya begini ribet, kepanjangan, ada huruf yang double, khawatir ada salah paham, maka digantilah jadi ini biar lebih mudah dibacanya. Cuman ada tandanya adalah fathah berdiri. Itulah disebut mad badal. Jadi ada huruf yang digantinya. Nah, itu mad badal. Contoh lain Adama, Nabi Adam. Nabi Adam itu asal katanya dari asal katanya begitu. Ini double. Ya kita ganti aja jadi ini. Gitu. Jadi Adama. Daripada ada alif yang double. Kemudian iman. Imanan. Asal katanya dari ini. Kita diganti jadi ini. Supaya lebih mempermudah bacaan di penulisan di dalam Quran. Jadi mad badal itu ada mad yang sesuai saat ini, kemudian yang ada asalnya yang harus diganti. Makanya disebut mad pengganti, mad badal.
Kemudian yang domahnya dari utu. Utu itu artinya kepemilikan, milik gitu. Kayak utuni misalkan. Itu punyaku gitu. Milikku gitu. Asalnya dari jadi ada huruf yang diganti. Mad badal itu enggak banyak pada Quran, sedikit ya. Paling kira-kira enggak banyak. Itu nanti ke depan ada mad tambahan satu lagi yang di Quran itu hanya satu-satunya hurufnya itu. Namanya mad mubalaghah. Itu di Quran cuma ada satu kata aja. Ini mad badal. Supaya paham ya. Materi baru saat ini ada mad iwad. Mad iwad. Dari halaman 48 nomor 5. Mad iwad. Mad terjadi bila ada fathah tain yang diwakafkan, panjangnya 2 harokat. Hanya terjadi di kalau kita baca tapi bacanya berhenti. Contohnya kabiron. Di akhir kalimat kabiron maka dibaca kabiro. Kita berhenti wakaf gitu misalkan, atau kita napasnya habis di tengah-tengah ayat. Dari kata kabiron dibacanya jadi kabiro. Ini kan ada alif sama dengan jadi seperti mad tabi'i ya, seperti mad asli kayak gini kan. Ada fathah, ada alif. Ini ada ro difathahkan, kemudian ada alif. Jadi bacanya sama. Karena sama jadi 2 harokat jadinya. Seperti mad asli. Madadan jadi madada. Wakaf berhenti. Dibacanya harus berhenti. Maksudnya kalau dibaca mau berhenti maka tanwinnya itu harus dihilangkan jadi fathah biasa. Kabiron jadi kabiro, 2 harokat panjangnya. Madadan jadi madada, 2 harokat.
Lihat di halaman 48 di bagian mad iwad ada contoh khusus banyak solatan. Solatan itu ada namanya tak marbutoh. Ini kalau di huruf hijaiyah kan ada alif bata sa jim ra ho ya. Tapi ada satu huruf yang enggak ada di situ. Itu namanya tak marbutoh. Tak marbutoh tak yang begini kan. Atau tak yang begini. Suka ngelihat ya. Atau apalagi tulisannya berbeda. Suka melihat tak yang begini kan? Iya. Tak, kemudian ini tak. Ini namanya tak marbutoh. Kan tak kan biasanya begini. Tapi ada yang begini, itu khusus tak marbutoh. Nah, kalau ada huruf yang begini, maka dibacanya kalau mau diwakafkan itu bacanya harus berhenti. Misalkan dari solatan misalkan. Itu kan tak marbutoh. Tak marbutohnya fathah tain, tanwin. Kita bacanya misalkan udah baca panjang dari sini, misalkan kita habis napasnya solatan, kita habis nih, kita mau berhenti misalkan karena ada wakaf maupun kita napasnya habis kita berhenti, maka tanwinnya ini harus jadi ha, jadi bacanya sholat, jadi ha mati karena kita mau baca wakaf, karena kita mau baca berhenti. Sholat. Jadi dari tak marbutoh berubah jadi ha. Ha ini sama dengan ha ini Pak ya. Kan ada yang ha yang begini, Allah misalkan. Ini ha. Itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Ha besar ya. Ini ematan. Kalau mau dibaca berhenti jadi ini emah. Nikmatan. Jadi ini tak marbutohnya berubah jadi ha biasa, ha besar. Ini emah, ini amatan jadi ini amah. Itu namanya mad iwad. Mad iwad itu banyak di Quran ya, banyak. Setiap akhir kalimat yang atau di akhir ayat tapi di tulisannya tanwin ya atau fathah tain. Kemudian terakhir ada mad lazim. Mad lazim. Di Ustaz Fatahillah kemarin juga sempat dibahas tuh ya, mad lazim musaqqal kalimi. Nanti ada mad lazim mukhaffaf. Kemudian ada mad lazim harfi. Ada 3 tuh mad lazim. Mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf, kemudian mad lazim harfi. Nah, dari judulnya udah kelihatan nih. Jadi mad lazim itu musaqqal kalimi, itu mad tabi'i yang bertemu. Habis berarti ya. Habis tulisannya. Makan ya? Makan itu.
Beda kan? Ada dua ya. Di belakang nih. Di belakang. Mati Ji. Mati. Mail, Pak Idris. Iya, kapannya habis. Ada bunyi nih. Ya, kita ini mana? Tapi bunyinya ini ya sebentar ya, langsung ya. Kan biasanya ada aba-aba dulu gitu. Iya. Langsung mati. Geser sih Pak Haji. Geser. Baca aja. Boleh. Geser nggak tuh? Geser. Jadi mic-nya nggak pakai mic. Nggak usah. Ya udah. Iya baca sih. Misalkan begini nih, kan wahidatin ya, nggak bisa berhenti gitu, tetap wahidah. Oh gitu, walaupun di bawah ya. Ya. Nah, kalau mad lazim musakol kalimi itu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasdid pada satu kata. Ada mad tabi'i kan 2 harokat tuh, tapi huruf depannya ada tasdid. Itu juga muncul seperti mad wajib, kemudian mad jaiz. Itu kadang suka muncul ada di atasnya bendera. Itu sama tuh. Ya, di samping mad wajib atau mad jaiz itu ada benderanya juga. Contohnya waladhdallin gitu. Do-nya itu kan ada do fathah, kemudian ada alif kan. Itu kan mad tabi'i. Waladhdall. Itu kan baca panjang tuh, do. Tapi di depannya ada lam yang bertasdid. Ya, ada lam kemudian ada tasdidnya. Nah, itu muncul bendera juga seperti mad wajib atau mad jaiz. Itu panjangnya 6, bisa sampai 6 harokat. Kalau mad wajib itu kan 5, panjangnya 5. Kalau mad jaiz bisa 2, 4, 5. Nah, kalau kemarin Ustaz Fatahila tuh 4 katanya panjangnya mad jaiz itu. Nah, tapi kalau ya bisa aja sih 4, karena kan ada 3 pilihan kan. Ada boleh 2 harokat, 4 atau 5. Gitu. Ini contohnya waladhdallin. Coba lihat Pak, 48 paling bawah. Halaman 48 paling bawah. Waladhdallin. Do, ada huruf do yang berharokat fathah. Ya, kemudian ada alifnya kan panjang. Terus depannya ada lam tasdid. Ada lam tasdid. Maka do-nya itu mad tabi'i dibacanya harus panjang.
karena ada lam yang bertasdid, karena ada tasdidnya itu. Tasdid tahu kan Pak ya, yang kayak huruf W itu, yang di atas kecil W itu tasdid. Jadi ada matobi'i, do, fatah, kemudian ada alifnya, itu kan matobi'i. Nah, habis itu ketemu lam, lam yang bertasdid, maka yaitu dibaca panjang. Walau dolin, habis panjang itu langsung masuk ke tasdid. Do-nya itu ya ketukannya 6 kali gitu. Misalkan ketukannya begini, walau dolin gitu, jadi 6 kali. Contoh lainnya dabatun, ada huruf dal kemudian ketemu alif kan, nah itu kan matobi'i, ada fatah kemudian ada alif, matobi'i. Nah terus baknya itu di tasdid, halaman 48 Mbak, 48 paling bawah, yang samping waladolin, kemudian ada dabah ya. Dal, fatah, kemudian alif, habis itu baknya tasdid, maka da-nya itu dibaca 6 harokat panjangnya. Contoh lainnya haja, ha-nya fatah kemudian ketemu alif, itu kan matobi'i, tapi di depannya ada tasdid, maka ha-nya itu dibaca panjang 6 harokat. Nah, itu disebut mad lazim musaqqal kalimi. Nah, musaqqal itu artinya berat. Jadi ada huruf depan yang bertasdid, maka itu kesebutnya musaqqal namanya. Jangan nggak ada tasdid. Karena ada tasdidnya. Ya, kalau nggak ada pendek kalau biasa. Nggak ada biasa. Jadi matobi'i jadinya, atau mad asli, mad asalnya begitu. Jadi mad asal. Makanya itu disebut mad yang bukan asli kan. Nah, mad yang bukan asli yaitu yang ada 13 itu. Itu ya Pak, ada yang ditanyakan Pak. Mad badal atau mad iwad atau mad lazim musaqqal. Nanti langsung praktek aja Pak ya, praktek. Di surat An-Nisa ayat Sekarang 4. 3 langsung ayat 4. 4 sekarang. Iya.